Sobat CPNS, kalau kalian belum familiar dengan tipe-tipe soal SKB seperti ini, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Mars Entertainment. Jadi ini dia bentuk atau tampilan dari ebook Mars Entertainment yang kisi-kisinya sesuai dengan kisi-kisi dari Kemenpan RB ya. Kalian bisa mendapatkan ebook ini hanya dengan harga 30.000 sampai 60.000 aja. Oke teman-teman, di soal selanjutnya kita akan membahas soal seperti ini ya. Jadi salah satu prinsip yang diatur dalam kode etik Satpol PP adalah netralitas dan tidak diskriminatif. Hal ini berarti bahwa anggota Satpol PP harus, di sini seperti biasa ya teman-teman, ada 4 pilihan jawaban. Jadi, teman-teman perlu mengetahui bahwasanya prinsip netralitas dan tidak diskriminatif ini mengacu pada tindakan yang adil dan berdasarkan aturan hukum tanpa membedakan latar belakang, status sosial, atau afiliasi pelanggar. Anggota Satpol PP itu harus menegakkan hukum dengan profesionalisme. Oke, jadi mari kita mulai seleksi pilihan jawaban yang ada. A. Menindak pelanggar berdasarkan peraturan tanpa melihat latar belakang pribadi mereka. Nah, ini sesuai dengan apa yang aku jelasin sebelumnya ya. Kemudian B. Hubungan dekat dengan tokoh masyarakat tertentu. Ini enggak ya teman-teman. Kemudian mengutamakan kepentingan pribadi saat bertugas. Ini enggak boleh ya teman-teman. Kemudian bersikap tegas hanya pada warga dari kalangan tertentu. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi kata dari netralitas dan diskriminatif ini perlu dipahami maknanya sehingga teman-teman bisa mengerti maksud dan jawaban yang diinginkan oleh soal ini. Oke teman-teman, maka pilihan jawaban yang paling benar adalah bagian A, yaitu menindak pelanggar berdasarkan aturan tanpa melihat latar belakang pribadi. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 14, menurut Permendagri 23 tahun 2023, dalam menjalankan tugas patroli di wilayah yang rawan konflik, Satpol PP mewajibkan. Seperti biasa, ada 4 pilihan jawaban juga ya teman-teman. Jadi yang kita bahas ini adalah Permendagri 23 tahun 2023. Jadi dalam konteks wilayah rawan konflik, tindakan preventif atau pencegahan lebih diutamakan daripada represif. Komunikasi persuasif atau ajakan dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat itu dapat mencegah eskalasi konflik dan menciptakan situasi yang kondusif. Jadi dari keempat pilihan jawaban yang ada, jadi yang pertama menggunakan tindakan represif pada awal operasi. Nah ini enggak ya teman-teman. Jadi untuk tindakan awal di operasi, saat melakukan operasi itu harusnya tindakan preventif ya teman-teman. Ini harusnya preventif dulu. Preventif itu diutamakan daripada si represif. Kemudian komunikasi menjaga masyarakat dan mengedepankan pendekatan persuasif. Nah ini betul sekali ya teman-teman, seperti yang aku jelasin sebelum ini. Kemudian mengabaikan laporan masyarakat untuk meminimalkan risiko. Ini enggak juga ya teman-teman. Kemudian melakukan penangkapan massal terhadap seluruh warga di wilayah tersebut. Oke, ini enggak juga ya teman-teman. Nah sehingga tentu pilihan jawaban yang paling tepat adalah ini ya teman-teman. Oke, mari kita lanjut ke soal yang terakhir. Dalam kode etik Satpol PP, setiap anggota diwajibkan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Contoh perilaku yang mencerminkan integritas ini adalah oke teman-teman. Jadi integritas itu mencerminkan sikap jujur,
dan mematuhi aturan yang berlaku ya tentunya. Jadi manipulasi laporan atau penyalahgunaan kewenangan bertentangan dengan nilai-nilai integritas yang diatur dalam kode etik Satpol PP. Nah, jadi dari keempat pilihan jawaban yang ada, yang pertama, meminta uang kepada pelanggar sebagai bentuk damai. Ini enggak ya teman-teman. Melakukan tugas sesuai prosedur tanpa memanipulasi hasil laporan. Nah, ini bisa jadi mengabaikan laporan pelanggaran jika melibatkan kerabatnya sendiri. Nah, ini nggak boleh ya. Kemudian D, memberikan informasi palsu kepada pimpinan untuk menghindari sanksi. Sehingga tentu pilihan jawaban yang paling tepat ialah bagian B. Oke teman-teman, jadi setelah ini akan ada tes PPK lagi. So teman-teman stay tune aja, karena kami bakal bahas soal-soal terkait PPK, dan teman-teman juga akan segera mendapatkan ebook ketika teman-teman melakukan payment. Jadi soon bakal ada ebook khusus untuk PPK. Oke teman-teman semua, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.